Oke, untuk olesan mata bangka biasa biasanya ada beberapa cara ya. Cara yang pertama yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo martabak lovers, salam satu layang. Kembali lagi di channel YouTube Tips and Trick Martabak, channel yang akan bahas seputar informasi martabak. Oke, kayaknya gue udah lama ya nggak buat video, paling kurang lebih sekitar 3 bulanan. Nah, pada video pembahasan kali ini gue bakal ngejelasin perbedaan olesan martabak bangka biasa dan juga martabak bangka premium. Itu masih ada perbedaan ya, karena kan nggak mungkin disamakan. Yang martabak bangka premium itu kan lebih mengutamakan kualitas rasa. Nah, untuk martabak bangka biasa sebenarnya apa aja sih bahan yang dipakai gitu kan, merek dari margarin yang dipakai, apakah pakai butter atau ada tambahan bahan yang lain, dan juga berapa takaran yang biasa dipakai. Nah, ini berdasarkan pengalaman gue ketika gue ikut orang, terus juga ketika gue buka usaha sendiri, dan juga ketika gue sharing dengan pedagang-pedagang martabak ya. Nah, gue bakal ngejelasin dan juga ngasih referensi buat temen-temen supaya temen-temen gak kebingungan ketika memulai usaha martabak. Oke, langsung saja ke pembahasan. Oke, yang pertama yaitu untuk olesan martabak bangka biasa. Nah, martabak bangka biasa biasanya yang dijual di gerobak ya. Itu kenapa masuk kategori martabak bangka biasa? Karena dari mulai bahan dan juga kualitas toppingnya itu pakai yang grade B ya. Kalau untuk martabak premium biasanya yang di kios itu yang kualitasnya topping-topping premium. Oke, untuk olesan martabak bangka biasa biasanya ada beberapa cara ya. Cara yang pertama yaitu merek Simas. Jadi margarin merek Simas itu di mixer, jadi cuman pakai Simas doang. Nah, untuk bagaimana cara mixernya, teman-teman bisa lihat video cara buat olesan martabak. Gue pernah buat videonya. Nah, untuk olesan pertama ini cukup dengan Simas. Biasa pakainya antara takarannya 1 sendok sampai 2 sendok. Terus juga untuk yang cara kedua itu adalah pakai Simas dicampur dengan susu ya, susu Carnation. Nah, kenapa penambahan susu? Penambahan susu ini bisa membuat aroma lebih wangi. Ini biasa kalau udah ditambah susu aromanya lebih wangi, tapi ini tahannya hanya beberapa hari, biasanya 4-5 hari. Setelah itu biasanya aromanya udah asam lah, udah ya istilahnya menurut saya sih udah basi kayak gitu. Kalau untuk latihan biasanya cuman ya Simas aja, jadi nggak usah pakai susu ya. Itu cara yang kedua, jadi antara Simas dengan dicampur Carnation. Nah, cara yang ketiga ada yang pakai Simas dengan butter, tapi butternya bukan butter Wisman ya. Butternya biasanya butter yang murah ya. Di daerah gue ada seperempat itu 5.000. Gue nggak tahu itu merek apa, tapi itu udah lumayan ya untuk martabak bangka biasa. Jadi dicampur antara Simas dengan juga butter. Oke, cara yang keempat yaitu pakai margarin merek Blue Band ya. Blue Band biasanya nggak beli kalengan, jadi beli kaleng itu untuk awal doang biasanya. Jadi buat tempat wadah aja, dan supaya memberitahu kepada konsumen bahwa pedagang ini pakai Blue Band. Ya, terus juga nih gue kasih tips ya. Kadang itu pedagang martabak bangka biasa, dia wadahnya kalengnya Blue Band, kalengnya Simas, butternya Wisman, tapi isinya bukan itu. Sebenarnya isinya bukan itu. Jadi ya sebenarnya sih buat naikin image aja ya. Jadi buat ngasih tahu konsumen bahwa wah butternya pakai yang bagus-bagus nih gitu kan. Padahal isinya bisa di mix. Jadi kayak gini tuh kadang cuman wadah doang. Ya itulah biasalah permainan pedagang martabak ya. Karena kan untuk menekan biaya produksi ya. Tapi tetap ngasih image. Padahal kalau misalkan isinya bukan itu, sebenarnya ya bumerang juga sih. Soalnya kan rasa kan nggak mungkin bohong ya. Nah, itu ya sedikit cerita dinamika perdagangan martabak ya. Nah, untuk cara yang keempat itu tadi margarin Blue Band. Nah, ini margarin Blue Band juga ada yang cuma di mixer doang. Di mixer doang. Terus juga ada juga yang ditambahin sama susu nih. Carnation biasanya lebih wangi kan. Atau ada juga yang tambahin dengan butter. Nah, itu beberapa cara bahan-bahan dan juga racikan ya untuk olesan dari
martabak bangka biasa. Nah, biasanya pemakaiannya takaran umumnya 1 sampai 2 sendok. 2 sendok juga jarang yang full. Jadi kalau misalkan terlalu banyak ya pedagang juga pasti tahu lah. Kalau misalkan kebanyakan nanti dia keuntungannya dikit, jadi biaya produksinya bisa lebih tinggi. Karena kan harga dari Blue Band juga lumayan ya. Atau harga dari olesannya juga lumayan. Jadi sebisa mungkin kalau untuk pedagang martabak biasa, modal kecil untung besar. Jarang yang terlalu mementingkan kualitas ya. Dan ya disitulah pentingnya sebenarnya sebuah sebuah kualitas produk ya. Jadi meskipun pedagang martabak bangka biasa, ya harusnya ya kalau pengen jangka panjang gitu kan, semua bahan-bahan yang dipakai itu ya minimal ya bagus lah. Juga jangan sampai membohong konsumen. Nah, itu tadi penjelasan untuk olesan dari martabak bangka biasa. Oke, selanjutnya gue bakal ngasih tahu untuk olesan martabak bangka premium. Nah, untuk olesan martabak bangka premium ini jelas yang dipakai ini adalah yang butter maupun margarin yang kualitasnya grade A ya. Nah, untuk margarinnya sendiri, menurut gue sih yang paling wangi itu adalah yang merek Blue Band ya. Kebanyakan yang dipakai kan Blue Band ya. Nah, Blue Band ini biasanya di mix. Nggak mungkin dia cuma satu doang gitu kan, Blue Band doang. Jadi kalau yang emang penting kualitas, pastikan dia ada campuran bahan yang lain. Karena kalau cuma Blue Band doang itu wanginya kurang. Jadi kalau untuk kualitas premium biasa ada tambahannya. Nah, biasanya kalau yang gue pakai, yang pernah video gue buat itu ada margarin. Biasanya gue buat kasih contoh waktu itu di videonya sekitar 500 gram atau 1 kilo deh, atau 1000 gram gitu kan. Terus ditambah dengan butter. Nah, butternya ini gue sih lebih suka pakai butter Wisman ya. Gue dari 1 kilo Blue Band gue pakai di 1/4 sampai setengah kilo. Jadi nanti ini di mix kemudian di mixer ya. Nah, dan juga biar tambah lebih wangi, biasanya gue pakai ini, pakai susu Carnation. Ini aromanya lebih wangi lagi. Nah, ini biasanya rahasia untuk olesan martabak bangka premium. Dan kalau buat latihan ya, tetap buat latihan. Misalkan teman-teman pengen buat olesan martabak yang premium nih, pengen yang bener nggak sih olesan ini wangi gitu kan, teman-teman bisa coba. Tapi tanpa susu ya, tanpa Carnation. Jadi tetap karena latihan itu kan dipakainya nggak mungkin setiap hari dong. Pastikan ada selang waktunya. Beda dengan berjualan itu kan sehari juga bisa habis gitu kan. Tapi kalau untuk latihan kan nggak mungkin sehari habis gitu kan. Tapi kalau buat 1 kilo itu sayang banget kalau misalnya dicampur dengan susu. Nanti setelah 4 hari atau 5 hari ini akan bau asam ya. Rasanya itu asam. Nah, itu udah basi, udah nggak enak. Jadi bagusnya itu tanpa susu. Jadi cukup campuran dengan margarin ditambahin dengan butter Wisman aja. Oke, gue kasih tahu lagi. Gimana bang kalau misalkan butter Wisman nggak ada atau butter Wisman kemahalan gitu kan? Nah, ini banyak yang ditanyakan juga. Butter Wisman itu kan harganya lumayan ya. Nah, temen-temen kalau dari gue sih sarannya gue biasa pakai kalau nggak ada Wisman gitu kan, ketika habis ataupun ketika ya mungkin gue nggak sempet belinya karena kan di toko yang berbeda, gue bisa pakai yang merek Holman. Jadi gue bisa raciknya pakai Holman. Margarin Blue Band, tetap margarin Blue Band, gue nggak ganti yang lain. Margarin tetap Blue Band. Terus untuk butternya gue pakai merek Holman. Itu juga udah wangi. Tetap gue pakai Carnation karena gue buat jualan ya, bukan buat latihan. Oke. Nah, tadi gue udah ngejelasin semua mengenai perbedaan antara olesan martabak bangka biasa dan juga martabak bangka premium. Itu ada nilai plus minusnya, ada tujuan tertentunya kenapa hanya memakai bahan ini saja, nggak memakai bahan yang lengkap gitu kan. Apalagi untuk martabak bangka biasa ya, pasti yang ditekankan adalah ongkos biaya produksinya sebisa mungkin sih seminim mungkin, jadi jangan terlalu over budget gitu ya. Tapi untuk martabak bangka premium, karena yang diperhatikan adalah kualitas rasa, otomatis yang dipakai adalah yang grade A. Oke, tadi gue udah ngejelasin semua olesan-olesan dan juga bahannya, takarannya, semuanya. Dan untuk takaran yang martabak premium ini umumnya gue sih pakai 3 sendok ya. Gue pakai 3 sendok. Kenapa pakainya banyak?
nggak kayak martabak biasa. Kalau martabak premium itu makai banyak itu tujuannya sebenarnya supaya sampai besok pagi itu masih lembut. Jadi salah satu faktor yang menentukan martabak sampai besok pagi lembut itu adalah karena banyaknya Blue Band di adonan. Biasanya pedagang martabak yang premium pastinya pakainya 3 sendok lah. Jadi jarang yang cuma pakai 1 sendok. Karena kan mungkin teman-teman pernah ngebedain ya beli martabak Bangka biasa yang di gerobak baru berapa jam udah keras, apalagi sampai besok gitu kan. Sementara yang premium itu sampai besok bisa masih lembut. Nah, itu salah satu perbedaannya adalah di jumlah takaran yang dipakai dalam olesan martabak itu. Oke. Nah, tadi gue udah kasih tahu semua. Ini berdasarkan pengalaman gue, teman-teman bisa jadi referensi ya. Bisa buat sendiri racik-racikannya. Cuman referensi dari gue sih sarannya yang tadi ya. Teman-teman bisa mengaplikasikannya di usaha martabak teman-teman ataupun buat teman-teman yang sedang latihan. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Nanti gue bakal sharing-sharing, ngasih tahu tips and triknya dan juga ngajarin teknik-tekniknya dalam buat martabak ya. Karena sebenarnya martabak itu banyak tekniknya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dari gue kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.